Oke, baru saja kita bahas soal nomor 3. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Masih tetap di latihan 2 tentang menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Buku ESPS Matematika kelas 5 bab 5 tentang pengolahan data, ya. Prolog dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman serta siswa-siswi kelas 5 di channel Rifan Fajrin Belajar dan Berbagi Bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, jangan lupa untuk berdoa sebelum mulai belajar. Oke ya teman-teman ya, kita buka halaman 129 ya. Kita masuk ke nomor 4. Di sini ada sebuah tabel ya. Berikut adalah data jumlah hasil panen padi Pak Arif selama 5 tahun terakhir. Nah, ini hasil panen padi milik Pak Arif ya, selama 5 tahun terakhir. Dari tahun 2022 sampai 2016 ya. Untuk panen tahun 2012 ini hasil panenan Pak Arif ini sebanyak 20 kuintal ya, 20 kuintal. Kemudian 2013-nya ada 30 kuintal, 2014 itu ada 20 kuintal. Kemudian untuk 2015 15 kuintal dan 2016 ini paling banyak ya, sejumlah 35 kuintal. Nah, dari data ini, dari sajian data ini, kita diminta untuk menyajikan data tersebut di dalam bentuk diagram garis. Oke, seperti apa pembahasannya? Ini di sini sudah saya tuliskan ya. Cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Oke. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram garis itu langkah-langkahnya ini langsung saya sesuaikan aja ya. Langsung saya sesuaikan dengan data ini. Jadi langkah-langkahnya langsung saya sesuaikan. Jadi tidak langkah secara umum membuat diagram garis, tetapi ini langkah yang langsung kita terapkan untuk data ini. Yang pertama, kita buat nama tahun ya, tahunnya dulu pada sumbu mendatar ya. Kemudian banyaknya hasil panen pada sumbu tegak ya. Hasil panennya pada sumbu tegak dalam bentuk kuintal. Kemudian setelah itu langkah yang kedua, kita buat titik pada pertemuan nama tahun dan banyaknya hasil panen yang kita sesuaikan dengan tabelnya ya. Tahun 2012 ya kita sesuaikan sejumlah 20 kuintal, kemudian 2013 itu di 30 dan seterusnya. Kemudian langkah yang terakhir, kita tarik garis hubung antar titik yang telah dibuat. Jadi antar titik, tadi kan titik pertemuan tahun dan hasil panen ini sudah kita buat, kemudian kita tarik garis hubungnya. Nah, jadi hasilnya adalah sebagai berikut ya, diagram hasil panen padi ya, panen padi milik Pak Arif ada sebagai berikut. Ini tadi langkah yang pertama, kita buat ini ya, nama tahun pada sumbu mendatar, tahunnya 2012 sampai 2016. Kita tarik dulu garisnya, garis yang lurus ya, gunakan penggaris kalau bisa. Kalau saya ini tidak pakai penggaris ya, tapi kelihatan lumayan lurus ya teman-teman ya, tidak terlalu bengkong ya. Kemudian setelah garis mendatar ini tahunnya, untuk garis tegaknya ini atau sumbu yang tegak ini kita buat banyaknya hasil panen.
dalam bentuk kuintal. Nah, pastikan jaraknya ini sama ya. Jarak antar titik ini pastikan sama. Ini saya buat jarak antar titik ini 5 kuintal ya, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35 ya. Kalian tentu saja boleh berbeda. Boleh berbeda dengan skala yang saya buat. Misalnya 10, 20, 30, sampai 40 boleh ya. Bebas ya. Tapi kayaknya kalau dari 1 sampai 35 ini kan terlalu panjang nanti ya. Nanti terlalu panjang, jadi kita buat 55. Kebetulan ini datanya ini juga 5, 20 dan sebagainya. Oke, setelah itu kita buatlah titik pertemuan ya. Untuk tahun 2012 itu karena 20 ya, berarti ini kita tarik ke atas, 20-nya ada di sini, kita buat titik. 2013 berapa? Sesuaikan 30 ya, di sini, titiknya di sini. Kemudian hasil panen padi Pak Arif tahun 2014, oh ternyata sama dengan tahun 2012 di sini ya. Ini sama, 2014 itu sejumlah 20 kuintal. Kemudian tahun 2015 ternyata menurun ya, menjadi 15 kuintal. Ini ya. Ini. Kemudian terakhir data tahun 2016 ini meningkat tajam ya, sampai ke 35 kuintal. Nah, kita buat titik-titik ini, kemudian yang terakhir apa? Tariklah garis penghubung antar titik yang telah dibuat. Di sini ya, kita tarik garis penghubungnya masing-masing titik ini. Dengan demikian dari sini kita tahu ya, ini ada peningkatan dari 2012 ke 2013 ini ada peningkatan. Kemudian dari 2013 ke 2014 ini ada sedikit penurunan, menurun lagi di 2015, dan pada akhirnya naik lagi ke 2016 sejumlah berapa ini, dari 15 ke 35 sejumlah 20 kuintal ya naiknya, menjadi hasil panennya adalah 35 kuintal. Nah, jadi demikianlah teman-teman ya, sederhana saja cara membuat atau cara menyajikan data hasil panen dalam bentuk diagram garis ya. Saya kira cukup mudah, hanya diperlukan ketelitian saja dan cermat ya, yang penting cermat. Oke, mungkin itu dulu teman-teman pembahasan soal ISBS Matematika bab 5 latihan 2 untuk soal yang nomor 4 tentang membuat diagram garis. Mudah-mudahan bisa difahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan kalian kirimkan pertanyaan atau request juga boleh ya di kolom komentar. Untuk soal yang nomor 5 kita bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Tetap semangat belajar dan membantu orang tua di rumah. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.